Kasus kumulatif mingguan COVID-19 nasional kembali mengalami penurunan, yakni sebesar 1,4 setelah sebelumnya mengalami kenaikan yang cukup besar pada minggu lalu yakni sebesar 14%. Meski demikian, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito kembali mengingatkan beberapa provinsi yang mengalami kenaikan kasus dan kematian tertinggi di minggu ini agar segera melakukan evaluasi dan perbaikan terkait penanganan pasien COVID-19 terutama dengan gejala sedang dan berat. Melihat hal tersebut, pemerintah juga terus berupaya untuk menekan penyebaran kasus COVID-19, salah satunya dengan melakukan pembatasan mobilitas sebelum dan sesudah masa peniadaan mudik Lebaran, yakni pada H-14 dan H+7 setelah Lebaran. Setiap langkah strategis yang kita ambil dalam masa pandemi akan menjadi modal kuat bangsa untuk sedikit demi sedikit kembali produktif, termasuk memulihkan ekonomi secara nasional. Pada skala nasional, yaitu dilakukan peniadaan mudik dari tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021, dan penetapan masa berlaku hasil negatif COVID-19 pada sebelum dan sesudah periode peniadaan mudik dipersingkat. Namun tak hanya berfokus pada skala nasional, para WNI yang tengah berada di luar negeri juga dihimbau untuk menunda kepulangan yang tidak mendesak, terutama pada periode pembatasan mobilitas hingga peniadaan mudik. Khusus untuk mengatur mobilitas internasional, Satgas COVID-19 melalui Surat Direktorat Jenderal Imigrasi menolak kunjungan orang asing dengan riwayat perjalanan dari India dalam 14 hari terakhir, serta sementara menangguhkan pemberian visa bagi WNA India. Tak hanya itu, pintu masuk WNA juga dibatasi, hanya melalui beberapa tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI, yakni TPI Bandar Udara Soekarno-Hatta, TPI Bandar Udara Juanda, TPI Bandar Udara Kuala Namu, TPI Bandar Udara Samratulangi, TPI Pelabuhan Laut Batam Center, TPI Sri Bintanpura, dan terakhir di TPI Pelabuhan Laut Dumai. Pada prinsipnya, kesuksesan kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh kerjasama antara masyarakat dan petugas yang ada di lapangan. Mohon pastikan bahwa mekanisme screening dan karantina terlaksana di lapangan agar kita mampu optimal mencegah importasi kasus antar daerah. Satgas daerah perlu melakukan persiapan serta simulasi operasional di lapangan. Jika dalam implementasinya ditemukan hambatan dan kendala, harap segera melaporkan kepada pemerintah pusat. Profesor Wiku pada paparannya juga mengingatkan bagi para pekerja perkantoran untuk tetap mematuhi PPKM dan melakukan protokol kesehatan yang ketat, melihat sudah mulai adanya lonjakan kasus dari klaster perkantoran. Tim Liputan DAI TV.